Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam sahabat kedaulatan rakyat. Hari ini editorial kita membahas mengenai situasi alam DIY, di mana di awal bulan September ini ternyata sudah memasuki kekeringan, bukan memasuki, makin meluas nih nampaknya ya. Jadi seperti yang diberitakan di Harian Kedaulatan Rakyat hari ini di halaman nasional dan menjadi headline yaitu adalah di Gunung Kidul. Jadi di Gunung Kidul memasuki bulan September kekeringan meluas. Ada 15 kapanewon kekurangan air. Di kapanewon ini kalau dulu namanya kecamatan ya. Kecamatan. Jadi ada 15 kecamatan, jadi itu mengalami kekurangan air. Dari 15 itu ada 74 kelurahan. 74 kelurahan yang kekurangan air. Tidak semua kelurahan di 15 kapanewon itu yang kekurangan air, tapi yang jelasnya itu ada 74 dan yang terdampak itu ada 129.788 jiwa. Nah, ini soal kekeringan ini sebetulnya sudah menjadi kebiasaan di Gunung Kidul khususnya dan beberapa tempat di lainnya. Baiklah, kita pengen tahu apa perencanaan dari pemerintah daerah ya, terutama pemerintah Pemda DIY terkait dengan persoalan kekeringan yang sudah mulai meluas di bulan September. Telah hadir dalam ruang editorial ini yaitu Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat BPBD DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Biworo Yuswantoro. Kita sapa dulu Pak Biworo, panggilan beliau adalah Pak Biworo. Selamat pagi Pak Biworo. Selamat pagi. Yes. Iya, selamat pagi. Semoga sehat selalu Pak Biworo. Amin, amin, sehat-sehat. Sekarang sibuk terus ya. Wah, yang sibuk virusnya, Mas. Wah, virusnya. Mudah-mudahan sehat lah, sehat tidak amin. Ya. terkena ya itu yang yang membahayakan itu. Ya, ini dari berita ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan dari Pak Biworo untuk berusaha mengatasi atau mungkin punya perencanaan penanggulangannya ya Pak Biworo. Bagaimana Pak Biworo tanggapan Bapak terkait dengan informasi terbaru ini? Monggo Pak Biworo. Terima kasih Mas Lolo. Jadi terkait dengan kekeringan mungkin kita perlu menyamakan persepsi ya. Jadi kalau kemudian kekeringan meningkat, ya meningkat itu pada frame waktu tahun yang bersamaan atau dibandingkan tahun yang lalu ya. Jadi kalau kemudian itu kita bandingkan dengan year to year atau tahun per tahun, itu artinya masalah kekeringan di DIY kalau masih meningkat itu berarti ya masih menjadi masalah laten ya. Tetapi kemudian kita hitung per bulan dalam tahun yang sama, dalam arti tahun 2020 ini, ya ini sejalan dengan, kalau seperti itu sejalan dengan jalannya masuknya musim kemarau, semakin panjang hari tanpa hujan, ya tentu daerah-daerah yang memang potensi kekeringan itu akan terjadi ya. Jadi kita itu selalu ketika merencanakan dari BPBD Kabupaten Kota, juga Dinas Sosial yang terkait, itu mendasarkan kepada kebutuhan tahun yang lalu ya. Di tahun yang lalu. Jadi tahun yang lalu itu ada beberapa tempat yang mengalami kekeringan, beberapa kecamatan. Nah, kalau tadi sudah disampaikan datanya, misalnya satu se-DIY itu ada, kita perkirakan atau potensinya ya, itu ada 42 kecamatan
140 desa, kelurahan ya, sekarang kelurahan ya, 374 dusun. Itu yang dengan jumlah KK sekitar 65.142 ini terbagi di di 4 kabupaten ya, yang terutama yang paling banyak memang Gunung Kidul, Bantul, Gunung Progo, dan di wilayah Sleman. Jadi peningkatan dalam arti tadi semakin panjang hari tanpa hujan, itu tentu akan semakin daerah yang memang kita petakan itu rawan kekeringan, ya sedikit demi sedikit akan semakin meluas. Mungkin di awal daerah yang akses airnya masih bisa, dia semakin lama ya jatuhnya mengalami kekeringan ya. Daerah yang memang sulit sekali ya mungkin di awal-awal tidak ada hujan air, artinya daerah yang memang mengandalkan pada hujan ya mungkin di awal-awal musim kemarau sudah mengalami ya harus berjuang lebih jauh untuk mendapatkan air misalnya. Itu kalau kemudian dalam kurun waktu yang sama. Jadi kalau kemudian dibandingkan dengan yang tahun yang lalu, jadi itu nanti akan kita lihat di akhir ini ya. Jadi kalau prediksi BMKG kan puncak musim kemarau itu Agustus malam, yang data masuk ke kita ya. Bahkan ini sudah September dan pagi ini kayaknya tadi mendung merata ya. Semoga tanda-tanda mengumpulkan awan untuk segera musim hujan. Nah, kalau kemudian bandingkan year to year atau per tahun itu tentu ini akan kita lihat nanti, tetapi upaya-upaya kita yang dilakukan untuk mengurangi titik-titik yang mengalami kekurangan air itu dilakukan dengan berbagai upaya ya, baik itu oleh masyarakat, oleh APBD, oleh APBN, ya, antara lain dengan membangun sumur-sumur bor, kemudian juga mengembangkan kelembagaan di wilayah itu ya, di desa-desa atau di dusun-dusun itu sudah ada petanya. Jadi kalau kita bicara perencanaan untuk mengatasi kekeringan memang ini lintas sektor ya Mas ya. Jadi memang yang tahu komprehensif mestinya Bapeda ya. Tapi kami mendapatkan data karena sering koordinasi, artinya dari PU itu yang membangun sumur-sumur bor itu setiap tahun membangun tahun 2019 kalau nggak salah 44 tempat ya titik kalau nggak salah. Saya masih update datanya seperti apa. Dan tahun 2020 ini tentu juga ada ya, walaupun nggak tahu dampak dari COVID itu seperti apa. Lah ini upaya untuk mengurangi titik-titik yang memerlukan dropping air itu. Ini yang pemahaman tentang peningkatan itu ya. Tadi Pak Biworo bilang bahwa akan dilihat akhir tahun ya, apakah lebih tinggi atau lebih sedikit curah hujan kekeringannya ya, dampak kekeringannya. Kalau tentu kan dari BPBD itu sudah menganalisa Pak terkait dengan prediksi dari BMKG ya. Kalau tentu kemudian membuat perencanaan. Nah, sejauh ini Pak analisanya itu sampai akhir tahun itu sampai 2020 selesai ini dampaknya kekeringan ini lebih tinggi atau mungkin sama sebagai rutinitas atau lebih sedikit atau lebih rendah ya gitu ya. Ya kalau kita lihat atau kita berdasarkan pada prediksi dari BMKG, nampaknya tahun ini tidak ada El Nino ya, jadi kemaraunya tidak lebih panjang ya, bahkan kemaraunya juga kemarau basah ya. Dalam arti spot-spot tertentu masih hujan walaupun ini kemarau ya, seperti kemarin itu juga daerah utara hujan misalnya atau wilayah-wilayah tertentu. Itu artinya tidak akan lebih panjang dari tahun yang kemarin itu prediksinya. Bahkan kemaraunya dari kemarau basah ya. Masih ada ya itu. Sehingga kita semoga ini betul sehingga kemudian permasalahan atau kebutuhan akan dropping air dan sebagainya itu tidak lebih besar dari yang lalu ya. Kalau kita lihat ini baru mulai ya bulan akhir Agustus ini baru mulai pada mengajukan permohonan air ya. Permintaan air ya. Jadi seperti Gunung Kidul itu memang sudah
ada di beberapa kecamatan dalam arti wilayahnya ya, tidak berarti semua wilayah kecamatan itu minta dropping air. Atau bisa jadi satu kecamatan hanya berapa desa itu pun mungkin berapa dusun gitu loh. Ya, tapi kalau kita bicara kecamatannya seperti itu. Jadi misalnya Gunung Kidul itu sudah melakukan dropping air sebanyak 5 tangki ya. Ini baru mulai ya. Dan anggarannya kalau gunung itu sudah siap dengan 740 juta untuk dropping air itu ya. Sedangkan kalau bicara kecamatannya itu ada 11 kecamatan yang sudah mengajukan dropping air ya. Ya. Tadi mungkin juga sudah disampaikan, tapi itu tadi itu bicara kecamatannya, tapi titik-titiknya tidak kemudian semua desa, kelurahan. Desa itu ikut ya. Terus ini Pak Yuworo, tentu kan karena sudah tahunan ya, setiap tahun terjadi seperti ini kekeringan di beberapa daerah, beberapa wilayah di DIY, tentu sudah siap dengan antisipasinya Pak. Nah, antisipasinya termasuk penyediaan sumber-sumber baru air ya, air bersih ya. Nah, ini kira-kira ada peningkatan kapasitas enggak untuk sumber-sumber air ini sehingga bisa mengatasi kekurangan di beberapa tempat, kekurangan air beberapa tempat, Pak? Ya. Kalau upaya untuk mengatasi itu jelas dilakukan ya, Mas. Tadi saya sampaikan dengan membangun sumur bor, kemudian dengan memperluas jaringan PDAM, pelayanan PDAM, kemudian juga masyarakat, bahkan relawan itu juga berusaha mencari sumber air yang ada di gua-gua ya. Di beberapa gua sudah dieksplorasi dan ternyata airnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber air untuk masyarakat di sekitar itulah. Ini beberapa upaya yang terus dilakukan itulah. Secara jangka panjang ya, tadi lintas sektor ya. Jadi, sebenarnya kalau bicara BPBD itu lebih kepada bencana ya. Jadi kita memfasilitasi, mendukung, mengkoordinasikan situasi-situasi apabila ada bencana pada permintaan-permintaan itu. Dan leading sektornya atau pemerintah yang ada di depan kabupaten Mas terutama ya. Artinya mereka yang kemudian ada di depan, nanti kalau kemudian perlu ada dukungan support ya nanti kita provinsi akan melakukan. Yang sudah jelas siap adalah provinsi di dinas sosial. Jadi untuk jangka pendek dalam arti kebutuhan dropping air itu kalau provinsi ada di dinas sosial. Di kabupaten ada yang ada di dinas sosial, ada yang di BPBD ya, itu sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Ya. Ini Pak Wiro, ini kalau air ini kan tidak hanya dibutuhkan oleh kebutuhan hidup manusia ya, seperti kita ini ya, masyarakat lah. Juga dibutuhkan oleh ternak, itu kayak ternak, kemudian tanaman, sawah, padi dan lain-lain. Nah ini kalau dilihat dari potensi wilayah yang terdampak itu ada bergeser enggak? Bergeser artinya mengenai daerah-daerah yang produktif, misalnya sawah maupun tadi daerah berpotensi ternak itu Pak. Jadi ini kan jelas ini akan pengaruhi ekonomi masyarakat ya, karena kalau itu sampai berdampak pada sektor produktivitas pertanian gitu Pak. Ya, kalau bicara tentang pertanian memang ada beberapa klasifikasi ya. Ada yang pertanian yang memang full tak ada hujan, ada yang bisa dengan irigasi, bisa dengan potensi sumber daya setempat dan sebagainya. Memang upaya-upaya terus dilakukan ya dalam arti untuk mengatasi kemungkinan atau potensi kekurangan air di lahan pertanian itu dilakukan dengan memberdayakan sumber air terdekat ya. Jadi bisa jadi itu dengan sumur, bisa jadi dengan mengalirkan dari
sumber air, sungai ataupun saluran air yang ada di sana, ya karena mungkin aksesnya lah. Tapi juga ada yang kalau memang itu murni tak ada hujan, ya berarti harus betul-betul mencermati tentang potensi hujannya itu sebagai sumber dari air untuk kebutuhan pertanian itu. Itu yang selama ini dilakukan, ya. Terutama di Kabupaten Gunung Kidul. Terus ini Pak Bioro, tadi kan kita bicara masalah dampak pada produktivitas pertanian dan peternakan ya Pak. Nah ini kan bedanya tahun ini dengan tahun yang kemarin Pak Bioro, di pedesaan terutama, yaitu sekarang itu ada bencana lain Pak, yaitu bencana COVID ya, COVID-19. Nah, COVID-19 mungkin bisa saja tidak mengenai masyarakat desa langsung ya Pak ya, tetapi mungkin mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum, di mana mereka ini biasanya ikut memberikan bantuan air ya kepada para masyarakat yang kekurangan itu ya. Nah, nah ini apakah Pemda DIY meningkatkan kapasitas, ada rencana meningkatkan kapasitas tadi kan supply dropping air ya, karena kemungkinan ya bisa saja itu akan terjadi penurunan distribusi air dari peran serta masyarakat Pak. Ya, koordinasi kami dengan kabupaten sampai saat ini kebutuhan untuk dropping air itu masih tahap awal ya, jadi masih bisa di-cover dengan anggaran yang tersedia di kabupaten. Masih tersedia. Nah ini makanya tadi kita akan melihat akselerasinya, perkembangannya seperti apa, nanti kita akan secara periodik koordinasi. Memang kalau kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa di-cover dengan anggaran yang ada, ya kita tentu dengan mengakses pada anggaran belanja tak terduga ya kalau. Tapi itu kalau ada status tanggap darurat ya. Tapi ini kan tanggap daruratnya kan COVID ya, bukan air ya. Tapi sampai saat ini masih tercover Mas. Jadi untuk itu Pak Bioro, ya. Jadi Pak Bioro bisa meyakinkan bahwa pokoknya jaminan pemerintah terhadap distribusi airnya ya. Oh iya, tentu kita pemerintah akan memastikan bahwa kebutuhan air masyarakat bisa tercover dengan baik APBD, APBN. Jadi kalau provinsi kan ada di dinas sosial itu melalui anggaran APBN ya. Jadi disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan itu ya. Termasuk juga tentu nanti kalau memang kita perlu membuka donasi dari masyarakat, nah ini akan kita lakukan seperti tahun-tahun yang lalu ya. Saya kira spirit gotong royong sama dengan ketika COVID ini juga banyak donasi yang masuk ke kita untuk dukungan. Jadi tentu masih ada bagian-bagian masyarakat yang akan membantu itu. Tapi itu pada saat nanti kita evaluasi seperti apa kemudian akselerasi dari kebutuhan untuk dropping air itu. Kalau terkait dengan upaya meningkatkan distribusi air ini, Pak, ada rencana nggak untuk tahun 2020 itu tidak hanya distribusi air melalui bertangki ya, mobil-mobil dari mobil tangki ya istilahnya ya Pak ya. Ada rencana nggak buat hujan buatan, Pak? Hujan buatan ini artinya itu dampaknya mungkin ke sektor pertanian karena untuk meningkatkan kapasitas air di lahan-lahan pertanian mungkin Pak. Ada rencana ke sana nggak? Atau mungkin punya strategi tambahan lain gitu? Ya, tentu kalau kemudian sampai melangkah hal-hal seperti itu atas dasar kajian ya, analisis kita ya. Tapi dari sisi pertanian dan sebagainya itu belum
atau belum sampai pada taraf kemudian perlu dilakukan upaya-upaya yang extraordinary seperti itu ya. Jadi ketersediaan pangan dan sebagainya sampai saat ini masih memadai ya. Itu yang dilakukan. Memang banyak hal yang harus diperhitungkan ketika dengan hujan buatan yang ada di antara cost dan sebagainya, tetapi juga kita masih memberdayakan potensi-potensi yang ada terkait dengan hutan lain itu ya. Tapi selama ini ya. sudah pernah Pak? Apa kalau DIY belum pernah. Sebelumnya? Oh belum pernah. Setahu saya belum pernah DIY sampai segitu. Oh, soalnya kan kita punya bandara, ada 2 bandara, mungkin ada pesawat, ada NIAU juga ada. Oh belum ya? Belum. Spesifikasinya khusus itu Mas, dan biaya sangat mahal. Jadi sekali mengeluarkan pesawat itu sudah berapa ratus juta. Kemudian artinya tentu kalau kita masih bisa menggunakan sumber daya yang ada dengan perbandingan cost benefit tadi ya kita menggunakannya itu. Tapi prinsip tentu yang utama adalah aspek ketersediaan pangan, kemudian juga ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat ya. Itu kita pastikan kita jamin akan tercover ya. Nah, terus ini Pak Bioro, ini kalau kekeringan itu biasanya yang dikhawatirkan itu adalah dampak lain Pak. Dampak yaitu kekeringan itu kan membuat semua lahan-lahan itu daun-daunan dan batang itu kering ya, sehingga mudah terbakar Pak. Nah ini kan upaya beberapa daerah Jawa Tengah, kemudian mungkin juga DIY ya, pernah juga saya lihat DIY, tapi kebanyakan di dekat Gunung Merapi, tapi mungkin daerah-daerah yang lain yang lahan-lahan kering ada terus sudah ada pemetaan untuk daerah rawan kebakarannya Pak, enggak Pak untuk itu? Ya, kalau pemetaan ada Mas, jadi kita sudah peta kawasan rawan kebakaran itu ada ya. Cuma memang kalau DIY itu kan hutannya tidak seluas daerah-daerah di luar DIY dengan di sana ada spesifikasi lahan gambut dan sebagainya. Tapi kita lebih kepada kalau itu sampai terjadi ya karena perilaku saja lah. Kebanyakan kalau tahun yang lalu itu karena orang membakar sampah lupa ditinggal pergi. Nah itu yang bisa banyak terjadi ya, sehingga kemudian meluas, walaupun juga karena kita kan nggak ada hutan yang ya paling dalam spot-spot kecil yang itu memang beberapa titik dilaporkan kemarin, tetapi tidak kemudian sampai masif seperti di luar. Ya, tentu ini yang penting adalah masyarakat ya, jadi menghindari perilaku-perilaku yang berpotensi untuk menyebabkan timbulnya kebakaran. Ya, tadi bakar sampah, buang puntung rokok, ya, dan yang lain-lain lah. Mungkin itu yang justru perlu kalau di daerah istimewa Yogyakarta. Itu kebanyakan daerahnya di sekitar di lahan-lahan kering yang mungkin terdampak kekeringan ya, atau mungkin di hutan-hutan ya. Tentu di lahan-lahan yang di situ banyak guguran-guguran dahan ya. Jadi kalau musim kemarau itu kan ya di Gunung Kidul, di hutan-hutan seperti ya di sekitar Gunung Kidul itu kan jati-jati itu kan pada merontokkan daunnya. Nah itu yang potensi ya untuk terjadi kebakaran. Ini Pak Bioro, ini sebagai penutup ini mungkin apa yang perlu disampaikan. Ini kan Pak Bioro sebagai kepala pelaksana BPBD DIY, himbauan kepada masyarakat ya, supaya satu yang pertama Pak tadi terkait dengan kekeringan, kemudian kedua soal ancaman terhadap kebakaran tadi akibat kekeringan itu. Apa yang perlu sebagai penutup Pak? Ya, terima kasih. Tentu terkait dengan kekeringan, yang pertama ini sebenarnya juga masalah yang kita bersama ya, dalam arti di satu sisi kita perlu yang banyak air, perlu hemat air supaya air itu bisa digunakan untuk yang lain yang membutuhkan. Tapi bagi yang memang mengalami kekurangan maupun kesulitan akses terhadap air, saya kira
bisa koordinasi atau melaporkan kepada pemerintah setempat. Jadi kalau gunung itu kan di kecamatan-kecamatan juga sudah ada mobil tangki ya, sampai di kabupaten ya, termasuk juga yang ini tentu pemerintah selalu siap untuk mengatasi itu, memenuhi kebutuhan masyarakat lah. Termasuk atau juga dalam hal ini, kan banyak pertanyaan nih. Ini musim kemarau kan sulit air nih, bagaimana kemudian masyarakat akan sering cuci tangan nih, nggak ada air lah. Itu mungkin di daerah-daerah tertentu, kami akan koordinasi dengan BPBD, tentu bisa juga melalui KR ini ya, kami harapkan ada inventarisasi memang daerah-daerah yang kesulitan air dalam arti tadi akses untuk cuci tangan pun kemudian sulit karena harus berkali-kali, dan di situ juga potensi untuk penyebaran COVID. Dua hal ini kalau memang kemudian sudah teridentifikasi, kami siap membackup untuk hand sanitizer. Kami ada stok cukup banyak terkait itu. Kami akan membackup khusus untuk daerah-daerah yang seperti itu, karena memang kenyataannya kekurangan air untuk menerapkan protokol kesehatan. Dan terkait dengan potensi kebakaran, ya ini kembali lagi ke masyarakat. Kami berharap masyarakat bisa mengurangi atau betul-betul cermat terhadap aktivitas-aktivitas yang bisa berpotensi menimbulkan kebakaran, baik itu di lingkungan rumahnya maupun ketika menempuh perjalanan. Kadang-kadang wisatawan itu juga terlalu asik dengan kegiatannya berwisata, mungkin buang puntung rokok dan sebagainya sembarangan. Nah, ini perlu kita cegah itu semua. Jadi kami mengingatkan untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Saya kira itu, Mas. Wah, terima kasih Pak Biolo. Jadi semoga BPBD DIY bisa menjalankan perannya dengan baik sehingga secara rutin untuk tahun 2020 ini bisa kekeringan itu bisa teratasi ya, dan kebakaran bisa dicegah dengan tadi harapannya dari kesadaran masyarakat tadi. Pamit dulu Pak. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Mas, Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih, selamat pagi Pak. Yuk, sukses selalu yuk. Demikian sahabat Kedaulatan Rakyat, bincang kita untuk ruang editorial seri kelima terkait dengan kekeringan, dan ternyata juga muncul perlunya kewaspadaan terhadap dampak dari kekeringan, yaitu salah satunya adalah potensi terjadinya kebakaran. Pesan-pesan dari Pak Bioro sangat bagus untuk bisa diikuti, terus ditindaklanjuti oleh masyarakat. Demikian pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.